Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Seni Budaya yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang seni rupa, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum membahas tentang lebih lanjut, ya silakan untuk subscribe dulu, like, agar tahu informasi yang terbaru dari channel kami. Yang kita bahas pertama adalah peta kompetensi pembelajaran penerapan ragam hias pada tekstil, yaitu ada jenis, sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna tekstil, teknik, pengertian ragam hias tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ragam hias adalah bentuk karya seni rupa dan penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas seniman yang dituangkan dalam bentuk dasar hiasan yang terdiri dari pola tertentu. Ragam hias juga biasa disebut ornamen yang berasal dari bahasa Yunani ornare, yang artinya hiasan atau menghias. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jahitan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun modern. Ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian adat yang ada di Indonesia. Perhatikan ragam hias pada tekstil melalui gambar-gambar di bawah ini. Ya, gambar 1, ada gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ya, semuanya beda dan mempunyai corak tertentu. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara yaitu membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Berikut adalah contoh penerapan ragam hias pada bahan tekstil, yaitu ada melukis, ya, ada menyulam, membatik, menenun, kemudian ada membordir. Berikut adalah jenis dan sifat bahan tekstil. Yang pertama adalah katun, memiliki sifat penyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Kemudian ada wool, memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Itu jenis dan sifat dari wool. Berikut adalah sutra, memiliki sifat lembut, licin, mengkilat, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Teknik dan bahan polyester
polyester dan nilon memiliki sifat yang tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Itu dari bahan nilon ya. Kemudian ada beberapa jenis dan bahan pewarna tekstil. Jenis bahan pewarna tekstil terdiri dari pewarna alami. Bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Pewarna alami misalnya soga dan kesumba. Memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Jenis yang kedua adalah pewarna buatan. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan indigosol. Jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup. Pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet lukis. Memiliki sifat dan tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Kemudian berikutnya adalah teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya dilakukan pada kaos oblong. Kaos oblong dibuat dari bahan yang menyerap cat. Bahan pewarna yang digunakan misalnya cat tekstil atau cat sablon dengan kuas. Berikut ini contoh penerapan ragam hias pada produk kaos oblong dengan teknik menggambar. Yang pertama, siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Yang kedua, siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplek yang di dalamnya agar pengecatan tidak akan tembus di belakang. 3. Pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Yang keempat, selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas. Yang kelima, keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer atau dijemur. Berikutnya adalah tahapan menggambar ragam hias pada kaos. Itu ada gambar pertama masih bersih, kedua sudah ada gambar dengan pensil, yang ketiga sudah dengan warna. Nah, silahkan mencoba membuat ragam hias pada ragam hias flora, fauna atau geometris pada media tekstil ya. Ya, ini sekedar buat kreativitas, meningkatkan kreativitas kamu sekalian ya. Dari kesimpulan di atas atau refleksi, bahan tekstil di kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan upacara adat, terutama kain tradisional. Kain ini merupakan bagian dari upacara dalam kehidupan manusia. Setiap adat memiliki kain sebagai bagian dari upacara. Kelestarian bahan tekstil, terutama batik, tenun, dan sejenisnya, merupakan tanggung jawab bersama. Ya, oke, untuk pembahasan kali ini cukup. Selamat berkreasi. Salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.